Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan tema kali ini tentu saya punya update tentang lelang GBLA ya. Prosesnya sudah sampai mana dan apa hasilnya? Sabar, kita langsung bahas di tema hari ini. Baik Bobotoh, jadi untuk sebagian teman-teman kemarin yang masih penasaran tentang proses atau kelanjutan dari lelang GBLA ini, nah saya punya update terbarunya, jadi mohon disimak baik-baik dan jangan di skip videonya karena setiap segmennya nanti akan saling berhubungan ya, jadi teman-teman biar nggak kelewat beritanya. So, saya mulai dari proses lelang terakhirnya saja. Dan mengenai proses hasil lelang ini, yang saya juga kemarin terakhir nanya ke jajaran DPRD Kota Bandung, itu bagaimana prosesnya. Dan ternyata katanya sampai hari ini, itu masih nyangkut di Pemkot, di tahap penghitungan nilai kompensasi di awal yang harus dibayar oleh pemenang lelang nantinya. Dan penghitungan nilai kontrak KSP setiap tahun sampai 30 tahun ke depan. Nah, jadi masih nyangkut di nilai untuk menentukan nilai kompensasi awal itu berapa yang harus dibayarkan dan nilai sewa 30 tahun ke depan itu berapa yang harus dibayarkan. Nah, tinggal masalah itu saja sebetulnya. Nyangkutnya di situ di Pemkot Bandung. Jadi untuk saat ini panitia lelang masih menunggu hasil perhitungan biaya dari pihak Pemkot Bandung dan jajarannya mengenai nilai pastinya. Karena yaitu ada beberapa hal tentunya dan tentunya untuk KSP ini kan jangka waktunya panjang ya 30 tahun dan akan flat, itu biayanya tidak akan berubah dari mulai tahun pertama sampai 30 tahun ke depan, itu biayanya akan sama, tidak mengalami kenaikan atau penurunan gitu. Dan sewanya itu tidak tidak terpengaruh jika ada bencana alam, jika ada kenaikan suku bunga, jika ada krisis moneter dan lain-lain, itu bunganya flat 30 tahun ke depan itu akan sama nilainya. Jadi intinya nilai kontrak ini yang masih dihitung oleh pihak Pemkot Bandung. Dan katanya sih kan beberapa pejabat akan ada yang pensiun. Oh, ini saya harus baca ini secara bisik-bisik. Jadi intinya nilai kontrak ini yang masih dihitung oleh Pemkot Bandung dan ada pihak independen di situ katanya. Dan katanya juga beberapa pejabat akan ada yang pensiun atau memang tidak melanjutkan sebagai ASN Pemkot Bandung. Nah, mungkin katanya nilai kompensasi awal inilah yang katanya agak berat ya, karena ya nggak tahu lah, saya nggak berani ngomongnya. Pokoknya Boboto udah pasti tahu lah kenapa. Ya kalau misalnya kita mau pensiun itu perlu tentunya tabungan masa depan. Nah, mungkin ini yang masih dihitung ya. Berapa nih kira-kira kompensasi yang harus dibayar pemenang lelang nanti ya untuk ya entahlah, itulah Boboto bisa jawab sendiri. Oke, lanjut. Nah, pada pertengahan lelang, Wali Kota Bandung yang saat ini pernah menyebutkan bahwa nilai kompensasi awal yang harus dibayar di muka untuk pemenang lelang adalah di bawah 100 M. Tapi angkanya ini masih belum pasti ya berapa-berapanya. Mungkin inilah yang jadi masalah ya. Di satu sisi Pemkot kalau mengajukan nilai kompensasi awal yang terlalu mahal, maka pihak pemenang lelang juga akan merasa keberatan dan dipastikan akan makin lama proses lelangnya karena masih harus negosiasi mengenai nilai kompensasi awal dan nilai kontrak 30 tahun ke depan. Jadi pembahasan saya kemarin nemu satu pembahasan di sini nih, tapi tolong buat Boboto juga tidak menghakimi salah satu pihak di sini. Jadi ya dinikmatin saja beritanya, tidak menyerang salah satu pihak gitu ya. Jadi kenapa ya salah satu
salah satu lelang kenapa masih belum rampung gitu adalah ada unsur tarik-menarik nilai kontrak yang dirasa kemahalan oleh peserta lelang dan nilai kompensasi awal yang harus dibayar oleh pemenang lelang nantinya. Nah, ini salah satu faktornya kenapa lelang belum selesai, karena ya itu ada yang ya salah satu pihak mengajukan sekian tapi pihak yang peserta lelangnya, oh ini mahal banget gitu kan, jangan segitulah gitu istilahnya gitu ya. Nah kemarin saya juga coba confirm lagi ke Pak Asisten dengan mencocokkan hasil yang saya terima dari anggota DPRD hasil obrolan kemarin gitu ya, mengenai nilai kontrak dari Pemkot. Dan kata Pak Asisten, mungkin ya ini masih mungkin lah gitu ya, tidak pasti, masih mungkin. Misalnya PT PBB yang menang dengan situasi sekarang, keuangan klub juga katanya agak sedikit terbebani jika ada pengeluaran yang besar banget karena permasalahan di Liga 1 sekarang ya, maksudnya tanpa penonton dan lain sebagainya lah. Itu mungkin permasalahan ini yang mungkin bukan nggak mau ngeluarin duit gede, tapi ada beberapa perhitungan ke depan. Jadi kayaknya nih nanti PT PBB akan ditalangi dulu oleh bos besar atau pihak sponsor agar bisa membantu untuk pembiayaan hasil lelang ini. Ya terutama masalah pembayaran kompensasi awal katanya dari Pemkot. Nah sebetulnya PT PBB itu sudah misahin dana di awal, istilahnya untuk lelang ini dan untuk biaya renovasi nantinya. Tapi kalau pengajuan nilai kontrak dan harga sewa yang berubah-ubah, ya dari pihak PT PBB-nya juga bingung yang ini harus dipisahin yang mana lagi gitu kan. Sedangkan dari Pemkotnya ngajukan sekian, tapi nanti berubah lagi, kayaknya agak sulit lah gitu, harus ditentuin dulu nilai pastinya berapa. Nah, tapi terakhir bulan lalu katanya dana kompensasi yang harus dibayarkan pemenang lelang di awal itu lebih dari 15 M, angka terakhirnya ya. Tapi nggak tahu nih bakal naik lagi atau enggak. Tapi kalau turun sih kayaknya agak ya susah lah gitu ya, apa yang sudah naik biasanya ya susah turunnya. Ya Bobotoh punya komentar sendiri lah pasti mengenai ini. Dan kesimpulannya saat ini tahapan lelang sudah di tahap akhir banget, tinggal nunggu angka pasti nilai kompensasi awal yang harus dibayar oleh pemenang lelang saja sebetulnya. Dan menentukan harga sewa 30 tahun ke depannya berapa. Jadi tinggal kompensasi awal dan harga sewa 30 tahun ke depan berapa, tinggal nentuin biaya ini, dua ini aja gitu kan. Dan ya gosipnya tahun depan juga kan ada resesi ekonomi katanya yang membuat harga-harga makin mahal dan lain-lain sebagainya, daya beli juga turun. Nah ini bisa jadi nilai kontraknya itu bisa jadi dinaikkan atau daya keuangan klub yang mungkin menurun lagi. Nah, makanya bisa jadi makin runyam lah. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan tidak terjadi hal-hal yang makin panjang lagi ya di sini. Jadi ya mudah-mudahan dari Pemkot Bandungnya tidak menaikkan harga dan PT PBB yang ya insya Allah menjadi pemenang lelang itu ada juga dananya ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Nah mungkin itu saja teman-teman Bobotoh update tentang lelang GBLA. Mudah-mudahan menambah wawasan yang positif juga buat teman-teman Bobotoh. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen juga. Dan bahkan men-share video ini melalui platform media sosialnya. Dan mudah-mudahan juga menjadi amal ibadah teman-teman semua karena menjadikan saya lebih semangat lagi membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. So, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.